Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yani Isnaini Widianiro selaku perwakilan dari kelompok 5 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Solehuddin LCMM. Baiklah, pada kelompok 5 ini materi yang akan dibahas mengenai sistem informasi eksekutif, dan kelompok kami sendiri yang terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Septian Eko Wahyudi, dan yang kedua ada Villa Maulidia, dan yang ketiga ada Yeni Senin Widianiro, dan yang terakhir yaitu Nur Khalif. Mungkin untuk mengefisiensi waktu, kita lanjut saja pada pemaparan materi oleh para pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Khalifah Kuraitua ini. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif adalah sistem yang khusus dirancang bagi para manajer pada tingkat perencanaan strategis. Istilah eksekutif digunakan untuk mengidentifikasikan manajer yang berada pada level atas suatu struktur organisasi yang mempunyai pengaruh kuat dalam perencanaan strategis. Para eksekutif sebagai perencanaan strategis perusahaan membutuhkan suatu sistem informasi yang disebut sistem informasi eksekutif, yang dapat menjawab kebutuhan mereka terhadap informasi-informasi summary yang mutakhir cepat dan aktual, agar bisa merencanakan dan mengambil keputusan yang tepat dan cepat untuk kelangsungan dan perkembangan bisnis perusahaan jangka panjang. Pemakai sistem informasi eksekutif dapat melakukan permintaan informasi, memilih sendiri format grafik, tampilan informasi yang dikehendaki. Terdapat kemampuan drill down pada sistem ini memungkinkan eksekutif dapat melihat terlebih rinci dari suatu informasi. Penggunaan informasi oleh eksekutif dalam penelitian Jones dan McLeod yaitu penanganan gangguan 42%, entrepreneur 32%, pengalokasian sumber daya 17%, negosiator 3%, dan tidak diketahui 6%. Berbagai kelebihan sistem informasi eksekutif. Keuntungan dari eksekutif information system yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu penggunaan yang mudah untuk eksekutif tingkat tinggi. Pengalaman luas komputer tidak diperlukan dalam operasi. Yang kedua, menyediakan pengiriman tepat waktu dari ringkasan informasi perusahaan. Yang ketiga, informasi yang disediakan lebih mudah dipahami. Yang keempat, sistem informasi eksekutif menyediakan pengiriman tepat waktu informasi. Manajemen dapat membuat keputusan segera. Yang kelima, meningkatkan pelacakan informasi. Dan yang terakhir, menawarkan efisiensi untuk mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu komponen sistem informasi eksekutif. Secara umum, komponen dari sistem informasi eksekutif dapat tergolong seperti hardware dan software. Yang pertama yaitu hardware atau perangkat keras, memiliki 4 komponen. Yang pertama yaitu input device atau alat masukan. Alat masukan ini mengizinkan eksekutif untuk memasuki, verifikasi, dan perbaharui data dengan seketika. Yang kedua yaitu central processing unit, adalah pusat komponen karena ini dapat mengontrol komponen mesin komputer yang lain. Yang ketiga, file penyimpanan data. Eksekutif dapat mempergunakan ini secara terpisah untuk menyimpan keterangan bisnis, dan bagian ini juga dapat membantu eksekutif mencari keterangan informasi bisnis historis dengan mudah di output device atau alat keluaran. Eksekutif dapat menggunakan alat ini untuk membaca rekaman visual, dan sistem ini memerlukan dukungan dan hardware komputer yang tidak begitu mahal. Alat ini juga dapat meningkatkan akses dari keterangan EIS untuk banyak pengguna yang lain dengan suatu perusahaan. Yang kedua yaitu software atau perangkat lunak. Perangkat lunak dasar yang diperlukan untuk satu EIS meliputi 4 komponen. Yang pertama, teks yang mendasari perangkat lunak. Bentuk paling umum dari teks dapat didokumentasikan. Yang kedua yaitu database. Database heterogen berkokol pada satu jangkauan spesifik vendor dan platform komputer membuka akses eksekutif bagi eksekutif. Yang ketiga, dasar garis. Garis dapat mengarahkan volume dari teks dan statistik ke dalam keterangan visual untuk eksekutif. Jenis grafis yang khas adalah bagan gugus berkala, diagram, peta, grafis gerak, bagian urutan, dan perbandingan mengorientasi graf atau bagan blok. Yang terakhir yaitu dasar model. EIS memodelkan data yang mengandung data statistik rutin dan khusus, keuangan, dan analisa kuantitatif lain. Nama saya Septian Eko Wahyudi. Saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya yang akan menjelaskan tentang faktor-faktor penentu keberhasilan. 1. Sponsor eksekutif yang mengerti dan berkomitmen. Eksekutif tingkat puncak CEO harus berfungsi sebagai sponsor eksekutif EIS dengan mendorong penerapan. 2. Sponsor operasi. Sponsor eksekutif kemungkinan besar terlalu sibuk untuk mencurahkan banyak waktu untuk penerapan. Tugas itu harus diberikan kepada eksekutif tingkat puncak lain, seperti wakil presiden eksekutif. Sponsor operasi bekerjasama dengan eksekutif pemakaian dan spesialis informasi untuk memastikan bahwa pekerja itu terlaksana. 3.
serta jasa informasi yang sesuai. Harus tersedia spesialis informasi yang tidak saja mengerti teknologi informasi, tetapi juga mengerti cara eksekutif menggunakan sistem ini. Karena teknologi informasi yang dapat diterapkan meliputi komunikasi data, database. 4. Teknologi informasi yang sesuai para penerapan AIS seharusnya tidak berlebihan dan memasukkan perangkat keras atau perangkat lunak yang tidak perlu. 5. Manajemen data. Eksekutif juga harus mampu mengikuti analisis data. Analisis ini dapat dicapai melalui drill down dengan bertanya kepada manajer data. 6. Kaitan yang jelas dengan tujuan bisnis. 7. Manajemen atas penolakan organisasi jika seorang eksekutif menolak AIS. Perlu upaya untuk mendapatkan dukungan. Untuk itu perlu diidentifikasi masalah tersebut. Kemudian menerapkan AIS dengan prototyping untuk mengatasi masalah tersebut. 8. Manajemen atas penyebaran dan evolusi sistem. Jika manajer tingkat atas mulai menerima informasi dari AIS, maka manajer tingkat bawah menginginkan informasi yang sama, karena mereka mengantisipasi masalah dan memecahkannya sebelum manajer tingkat atas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep dari SIE, di mana pada tabel gambar tersebut ada konfigurasi AIS yang berbasiskan komputer yang biasanya meliputi komputer personal. Dalam perusahaan besar, PC tersebut dihubungkan dengan mainframe atau seperti model AIS pada gambar komputer personal. Eksekutif berfungsi sebagai executive workstation. Konfigurasi perangkat kerasnya mencakup penyimpanan sekunder kebanyakan dalam bentuk hard disk yang menyimpan database eksekutif, dan database eksekutif berisi data dan informasi yang telah diproses sebelumnya oleh komputer sentral perusahaan. Nah, eksekutif memilih dari menu untuk menghasilkan tampilan layar yang telah disusun sebelumnya atau performate, atau untuk melakukan sejumlah kecil pemrosesan. Sistem ini juga memungkinkan pemakai menggunakan sistem pos elektronik perusahaan dan mengakses data dan informasi lingkungan. Dalam beberapa kasus, personil pendukung AIS juga memasukkan informasi-informasi terbaru. Nah, bisa dilihat dari gambar, yaitu komputer sentral perusahaan itu terhubung dengan PC eksekutif, dan di situ ada PC eksekutif lainnya juga. Nah, eksekutif juga bisa meminta informasi dan nanti akan muncul drill down langsung antar dari keuangan maupun pemasaran dan lain-lainnya yang dibutuhkan oleh eksekutif. Nah, selanjutnya yaitu penerapan SIE pada kampus STMK Atmaluhur dengan penerapan CRM berbasis website. Dapat dilihat eksekutif kampus STMIK Atmaluhur itu ada 3, yaitu ketua yayasan, ketua STMIK, dan pembantu ketua atau bidang akademik. Nah, eksekutif tersebut dapat memantau, mengetahui, memutuskan, dan melihat kegiatan yang diadakan di lingkungan kampusnya, dan juga dapat menjadikan evaluasi setiap tahun dengan grafik kegiatan, grafik proposal kegiatan, dan grafik laporan kegiatan yang masuk ke website tersebut. Yang menjadikan kemahasiswaan, akademik, prodi, dan lainnya, mahasiswa baru, maba, mengisi data, kemudian masuk pada sistem, diproses oleh sistem, dan nantinya masuk pada sistem informasi eksekutif untuk mengambil keputusan. Nah, ini contoh tampilan dari performa website. Dapat dilihat itu bentuk-bentuk seperti bentuk-bentuk grafik itu yang menjadi penilaian bagi eksekutif untuk mengambil keputusan, dan nantinya itu bisa terperinci lebih dalam lagi di sistem informasi eksekutif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.